Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran malam ini keluar dari kajian rutin dalam rangka kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bulan terbaik yang Allah ciptakan dari 12 bulan. Di dalamnya banyak sekali obral besar-besaran, pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagi siapa yang memanfaatkannya, dan sangat merugi besar bagi orang yang melalaikan bulan Ramadan. Dari itu kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla ilmu bagaimana memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita juga memohon kepada Allah bisa mengamalkannya sehingga tercatat menjadi amalan soleh, amalan yang sempurna pahalanya sebagaimana Allah janjikan. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari puasa yang hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Rasulullah bersabda, "Rubba shaimin hadzahu al-ju'u wal atash." Berapa banyak orang yang puasa tapi hasilnya hanya lapar dan dahaga saja. Tidak ada nilai pahalanya. Karena dilukai oleh perkara-perkara yang menyebabkan hilangnya pahala puasa. Di antaranya bicara yang jelek dan seterusnya. Artinya puasa yang dikehendaki oleh Allah adalah puasa zahir dan batin. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan omongan yang jelek, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh pada orang yang meninggalkan makan dan minum. Artinya puasanya hanya zahir saja, Allah tidak butuh. Pembahasan kitab yang telah kita bahas tahun lalu menjelang Ramadan, judul kitabnya adalah Majalisu Syahri Ramadan. Majelis-majelis bulan Ramadan. Dan kita sudah sampai di majelis yang keempat yang lalu. Kemudian kita bisa selesai di majelis keempat. Beliau kasih judul Hukmi Qiyami Ramadan. Judulnya adalah Hukum Berdiri di Bulan Ramadan. Atau disebut Salat Tarawih, Qiyamul Lail. Kata beliau, Laqad syara'allahu li'ibadihi al-ibadat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk hambanya al-ibadat. Ibadah-ibadah. Wa nawwa'aha, dan Allah memacam-macamkan. Ibadah itu macam-macam. Banyak. Liya'khudhu, agar manusia itu mengamalkan min kulli nau'in minha binasibin. Agar manusia itu mengamalkan macam-macam ibadah tadi sesuai dengan kemampuannya. Wali'alla yamilu, dan supaya tidak bosan min nau'il wahid, dalam satu macam saja. Wayatruku al-amal, sehingga kalau bosan orang condong meninggalkan amalan tersebut. Wayasqa al-wahidu minhum wayakhibu, sehingga orangnya bisa keluar sesat gara-gara meninggalkan
amalan. Ini di antara hikmah kenapa oleh Allah macam-macam ibadah itu dibuat macam-macam. Wa ja'ala minha di antara macam ibadah faraidu, ada yang hukumnya fardu. Artinya fardu la yajuzun naqsu, tidak boleh dikurangi. Misalnya salat 5 waktu, salat 2 hari sehari semalam 24 jam 5 waktu. 5 kali salat. La yajuzu an naqsu, itu tidak boleh dikurangi. Misalnya salatnya cuma 4 sehari semalam. Itu tidak boleh karena hukumnya fardu. Kecuali bagi musafir. Kalau musafir waktunya 3. Di zuhur dan asar jadi 1, isya maghrib jadi 1. Wala al-ikhlal. Namanya fardu itu tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditinggal. Wa minha di antara macam ibadah nawafilu. Ada yang disebut ibadah nawafil. Nawafil itu yang tidak mencapai fardu. Apa nawafil itu? Yahsulu biha ziyadatut taqarrub ilallahi wal ikmal. Allah menentukan atau membuat hukum nawafil. Nawafil itu yang tidak sampai ke hukum fardu dalam rangka untuk menambah pendekatan kepada Allah dan dalam rangka untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan fardu. Famin dzalika as-salatu, di antara nawafil ada salat nafilah, namanya salat nafilah. Faradallahu minha ala ibadihi, di antara macam ibadah yang Allah wajibkan adalah salat. Di antara macam ibadah adalah salat. Faradallahu minha ala ibadihi khamsa salawatin. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada hambanya 5 kali salat. Fil yaumi wal laylah, dalam sehari semalam. Khamsan fil fi'li, 5 pelaksanaannya, wa khamsina fil mizan. Tapi di mizan, di timbangan itu 50. Berarti satu salat dihitung 10. Wa nadaballahu, dan Allah mensunnahkan ila ziyadati tatawwu, untuk ditambahi lagi yang fardu-fardu tadi dengan sholawat tatawwu. Tatawwu tadi nafilah, sholat yang tidak sampai wajib. Dalam rangka apa itu? Takmilan, dalam rangka penyempurnaan. Lihadihil faraid, untuk menyempurnakan fardu-fardunya. Mungkin lobang-lobang, karena kata Rasul orang sholat itu ada yang pahalanya hanya dapat separuh. Ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8. Terakhir Rasul mengatakan ada yang dapat 1/10. Kalau 1/10 dapat pahalanya 90%-nya itu melanglang, nggak sholat. Nah, karena yang namanya sholat itu harus satu antara zahir dan batinnya, antara badan dan hatinya. Kalau cuma badannya saja yang sholat, itu tidak disebut sholat. Nah, karena seringnya takbir sholat itu menjadi pintu masuknya berbagai pikiran di luar sholat. Ya, begitu takbir muncul semuanya. Sebelum takbir tidak ada. Pintunya apa? Takbirnya tadi membuka pikiran-pikiran di luar sholat. Yang hilang bisa ketemu. Yang nggak muncul di luar sholat, muncul ketika sholat. Maka kekurangan-kekurangan fardu itu ditempel. Ditempel dengan sholat ba'diyah. Namanya rawatib. Wa min hadhihi nawafil, di antara sholat sunnah nawafil, ar-rawatibu, yaitu sholat rawatib. Rawatib artinya, rotib itu artinya urutan. Setelah fardu, urutan berikutnya apa? Nafilah. At-tabi'u lis-shalawatil mafruḍah, yaitu salat-salat yang mengikuti salat fardu, namanya rawatib. Rak'atani qabla salatil fajri, yaitu 2 rakaat sebelum salat fajar. Nah. Wa arba'u raka'atin qabla dzuhri,
4 rakaat sebelum sholat zuhur. Wa raka'atani ba'daha, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Wa raka'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Semua 12 ya. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat ini sebagai sholat rawatib ini, Allah berjanji membangunkan istana dari emas di surga. Walaupun cuma sekali, tapi pernah menjalani 12 ini. Wa minha, di antara sholat nafilah, sholat sunnah, sholatul laili, sholat malam. Allati imtadahallahu fi kitabihi al-qaimina biha, yang Allah Subhanahu wa taala sangat memuji di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an orang-orang yang melaksanakan salat malam. Di antaranya dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat-sifat hamba Allah yang beriman, sifat-sifatnya ahli surga. Allah terangkan di surat Al-Furqan ayat 64. Ayat 64 sampai akhir yaitu 77 itu semua menerangkan sifatnya ahli surga. Tentu setiap kita kepinginnya masuk surga ya, jadi ahli surga. Itu sepakat, walaupun orang paling jahat kalau ditanya ya pinginnya jadi ahli surga. Cuma kalau pengakuan saja tanpa menjalani sebabnya itu kedustaan. Seperti orang kepingin punya anak nggak mau nikah. Itu kan, saya kan pingin punya anak, iya. Kok nggak nikah? Nah itu namanya dusta. Kalau dalam Islam disebut dusta. Ketika orang mengaku ingin sesuatu tapi tidak menjalani sebabnya. Ingin sembuh, nggak mau berobat. Ya goroh namanya. Maka mari kita coba baca ini tafsir surat Al-Furqan. Kita baca tafsirnya supaya kita tahu sifat-sifat ahli surga dan mohon kepada Allah rizki bisa mengamalkan. Karena ini kalau biar kita tidak ngaku tok pingin surga tapi nggak jalani sebabnya, ya. Harus apa? Jalani sebabnya. Harus sabar menjalani sebabnya. Karena surga itu huffatil jannatu bil makarih. Surga itu perkara yang diliputi oleh kesusahan, berat. Jalannya berat. Nah, tapi bisa ringan dengan iman dan sabar. Kita lihat tafsirnya surat Al-Furqan. Ini ya ayat ini. Yang tadi, wa ibadur rahman, Allah berfirman, ibadur rahman, ibad itu jamak daripada abdun. Apa kita mengartikan abdun? Hamba, ya. Hamba ar-Rahman. Kalau Abdullah itu hamba Allah. Nah, ibadur rahman itu siapa? Kata Allah, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu, hamba Ar-Rahman itu, calon sifat-sifat penduduk surga itu, di dunia itu orangnya kalau berjalan itu hauna. Wa idza khatabahum al-jahilun qalu salama. Kalau berbicara dengan orang-orang jahil, jawabnya itu dengan perkataan yang salama, menyelamatkan. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Sifat-sifat penduduk surga di dunia itu adalah orang-orang yang yabitun itu bermalam. Nah, bermalam menghadap Allah dengan sujud dan berdiri. Walladzina yaquluna, dan penduduk surga itu, sifat penduduk surga itu, mereka orang-orang yang mengatakan atau berdoa, Rabbana isrif anna
palingkan dari kami ada jahannam. Baca doa ini. Misalnya ini sudah hafal semua ya. Ya Pak Sugeng, hafal doa ini? Belum hafal? Nah. Rabbana srif anna adzab jahannama inna adzabaha kana ghoroma. Karena adab jahannam itu ghoroma, pastian. Innaha, dan adab jahannam itu saat mustaqarron wa maqama. Ila akhiri surati, sampai akhir surat Al-Furqan ini 63 sampai 77. Kita lihat tafsirnya. Ibadur Rahman, ya. Ibadur Rahman artinya apa tadi? Hamba-hamba Ar-Rahman. Al-ubudiyatu lillah nau'an. Penghambaan kepada Allah itu ada dua. Ubudiyatan lirububiyatihi, yang pertama disebut ubudiyah terhadap rububiyah. Rububiyah itu penciptaan. Seperti kita dicipta oleh Allah itu mesti tunduk kepada kemauan Allah, kemauan menciptakan, untuk menciptakan laki-laki orang Indonesia, kulitnya coklat, dan seterusnya, itu namanya tunduk kepada rububiyah. Nggak bisa kita itu nggak bisa gitu kita ini berbuat apa-apa dengan kemauan Allah, kemauan rububiyah. Jadi orang Indonesia misalnya ditakdirkan oleh Allah, diciptakan menjadi orang Indonesia. Kita nggak bisa kemudian protes kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya kok nggak dijadikan orang Arab atau orang mana gitu ya. Itu namanya tunduk. Fahadihi yastariku, ketundukan kepada takdir Allah, takdir penciptaan, itu yastariku. Yastariku itu sama. Fiha sairul khalqi, seluruh makhluk. Artinya seluruh makhluk itu tunduk kepada kemauan Allah. Muslimuhum wa kafiruhum, yang muslim maupun yang kafir. Yang kafir pun tidak bisa berbuat apa-apa, mesti tunduk kepada kemauan Allah. Birruhum atau barruhum wa fajiruhum, orang baiknya maupun orang jeleknya pasti tunduk kepada kemauan Allah. Fakulluhum abidullah, maka semua makhluk ini tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Marbubun, semua dicipta oleh Allah. Mudabbirun, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala usianya. Kalau kita kan maunya panjang hidup kita, mungkin ribuan maunya. Tapi nggak bisa, mesti tunduk kepada rububiyah Allah. Sebagaimana firman-Nya, in kullu man fis samawati wal ardi, semua yang ada di langit dan di bumi, illa atir rahmani abda, kecuali nanti akan menghadap Allah dengan menjadi hamba, menjadi tunduk kepada kemauan Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi itu maksud dari ibad abdun tadi. Yang kedua, ubudiyatun liuluhiyatihi. Yang kedua, ubudiyah, penghambaan kepada uluhiyah. Uluhiyah itu persembahan, penghambaan. Wa ibadatuhu, dan tunduk kepada Allah dalam bentuk ibadah. Kalau tadi kan bukan perbuatan kita. Kita jadi orang Indonesia, jadi orang macam-macam kayak gini, itu bukan perbuatan kita. Itu perbuatan Allah. Tapi ibadah yang kedua ini, yang disebut ibadah uluhiyah ini, tunduk kepada syariat Allah. Tunduk dengan menjalankan ibadah. Warahmatihi, dan kepada rahmat Allah. Wahia ubudiyatu anbiya'ihi, ini adalah penghambaan para nabinya. Wa auliyaihi, dan para wali-wali Allah. Wahiyal muradu huna, inilah yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di ayat ini, surat Al-Furqan tadi, ibadur rahman.
Walihada adhafaha ila ismihi, sehingga disandarkan hamba itu kepada namanya, yaitu Ar-Rahman, Ibadur Rahman. Kenapa kok bukan Ibadullah, kok Ibadur Rahman? Kata beliau, isyaratun, itu mengisyaratkan ila annahum, bahwasanya ibadah selalu ila hadhil hal, bahwa mereka itu mencapai keadaan ini, bisa menjalankan puasa, bisa menjalankan ibadah, menjalankan sholat, menjalankan kebaikan-kebaikan, bisa babi rahmatihi, semata-mata karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Artinya orang yang jauh dari ibadah kepada Allah, itu adalah orang-orang yang tidak dirahmati oleh Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah. Dan itu tidak disebut dengan Ibadur Rahman. Tidak bisa dikatakan orang yang tunduk kepada Allah dalam bentuk ibadahnya. Fadzakara anna sifatahum, maka Allah sebutkan sifat-sifat hamba Ar-Rahman, sifatnya hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah. Allah terangkan di sini. Disebutkan sifat-sifatnya. Akmalu sifat, dengan penjelasan sifat paling sempurna. Wa nu'utuhum, dan sama nu'ut itu sifat. Dengan sifat yang paling afdal, paling utama. Wa wasahum bi annahum, yang pertama sifat ahli surga, hamba Ar-Rahman, hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah. Kata Allah, yamsuna 'alal ardi hauna. Yang pertama sifat dohirnya, cara berjalannya, yaitu kata Allah hauna, berjalannya orang-orang yang dirahmati Allah itu hauna. Mungkin kita lihat artinya ya, apa hauna? Surat apa? Al-Furqan ayat 64. Ayat 63-nya. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, adalah ya yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Itu arti itu atau terjemah. Terjemah itu bukan tafsir. Terjemah itu alih bahasa, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ada diterjemah ke bahasa Jawa, diterjemah ke bahasa Inggris. Itu alih bahasa, bukan tafsir. Kalau tafsir itu penjelasan. Penjelasan maksud, diantaranya yang kita baca nih, judulnya ini kan tafsir As-Sa'di, ini tafsir. Berarti kita membahas maksudnya, kalau tadi bahas terjemahnya. Hauna di sini tafsirnya itu sakinin. Sakinin itu tenang. Nah, mutawadiin itu merendah. Merendah lillah, kepada Allah, walil khalqi, dan kepada makhluk. Tidak lawannya. Apa lawannya? Sombong, apa busung dada, apa kok busung? Kalau bahasa Jawa itu kasar itu petentang, petenteng, gitu ya. Nah, itu jalannya. Kan itu Rasul pernah, itu jalan yang dimurkai Allah. Kecuali dalam kondisi perang, ya. Pernah kan sahabat itu jalannya petentang-petenteng, tapi di depan musuh. Kata Rasul, jalan ini paling dibenci Allah, kecuali kondisi ini, karena lagi perang di hadapan musuh. Nah, dadanya ke depan gitu. Nah, ini lawannya. Nah, tapi tidak sampai mungkruk-mungkruk kayak gitu, kayak orang nyari uang hilang. Fahadha wasfun lahum, ini adalah sifat bagi orang-orang hamba Allah, hamba Ar-Rahman, yang dirahmati Allah tadi. Pokoknya semua kebaikan itu rahmah.
Cara jalannya orang yang dirahmati bagaimana? Ini Allah terangkan ya. Cara berjalannya apa? Hauna. Nah, wasfun lahum bil waqar, orangnya tenang. Wasakinah, sakinah juga tenang. Wattawadu, orangnya tawadu, merendah. Pakai mobil dibuka, kalau masuk kampung, lewat kampung dibuka. Monggo, sewu, assalamualaikum. Ya, tidak mentang-mentang mobilnya baru, mobilnya bagus, pintunya jendelanya tutup saja, cuek kayak itu ya. Nah, cuek itu lawan daripada hauna. Itu bukan cara orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Nah, orang yang dirahmati Allah kayak gini caranya. Begitu masuk kampungnya, masuk kampung orang lain, buka jendelanya. Monggo Pak. Wa tawadhu lillah, yaitu orangnya tawadhu, merendah kepada karena Allah ya. Lillah, karena Allah. Bukan ingin pujian orang-orang itu, tapi ingin ridho Allah. Wali ibadihi, dan tunduk kepada manusia. Sehingga dia dicintai Allah, dicintai manusia. Nah, tanda orang dicintai Allah itu dia dicintai orang, dicintai manusia. Dan sebaliknya, tanda orang tidak dicintai Allah, tidak dicintai manusia. Wa idza khatabuhum jahilun, kalau orang bicara, orang jahil bicara, ai khitabu jahlin, yaitu omongan jelek, ya, omongan kebodohan. Bidalili idafatil fi'li. Nah, wa isnadihi lihadzal wasfi qalu salama. Kalau orang-orang jahil itu ngomong, nah, orang jahil itu orang jauh dari ilmu. Tidak ada ilmu yang mendasari omongannya. Orang yang dirahmati oleh Allah itu tidak melawan, tidak melayani kejahilannya. Orang Jawa bilang sing waras ngalah kayak gitu. Ai hitabuhum hitaban yaslimuna fihi minal ismi. Jawabannya jawaban yang selamat dari dosa. Kalau orang jahil ngomong kan seenaknya, ya. Asbun, apa asbun? Asmuni. Asjeb, apa Pak Jasuli, asjeb. Jeplak ya. Asal jeplak kata Pak. Tanpa dipikir dulu. Padahal setiap omongan, setiap lafaz itu ditulis. Allah berfirman, "Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu lafaz yang diucapkan manusia kecuali ada raqib dan atid. Ngapain? Mencatat. Itu peringatan keras. Nah, sampai Rasul pernah ditanya, apa yang menyebabkan kebanyakan manusia masuk neraka? Rasul menjawab apa? Al-lisanu wal faraj. Mulut dan kemaluan. Yang disebut dulu apa? Mulutnya. Lisannya itu, lidahnya itu. Lidah ini anggota paling lunak tapi paling bahaya. Kata Rasul, paling banyak menyeret manusia, melemparkan manusia ke neraka. Nah, terutama orang-orang yang jauh dari ilmu. Sampai Allah SWT, Rasulullah mengatakan, man sakanal badiyah faqad jafa. Orang yang tinggal di kampung itu keras. Omongannya keras, tingkahnya keras, perilakunya keras. Nah, itu karena jauhnya dari ilmu. Artinya ilmu, Al-Quran, hadis itu yang bisa melunakkan hati. Kalau hatinya sudah lunak, ikut lidahnya itu. Mulutnya ikut. Nah, maka untuk mengetahui baik buruknya hati seseorang, dilihat dari apa? Lisannya. Kalau kata para ulama, hati itu seperti ember dan mulut itu seperti gayung. Kalau ingin tahu isi embernya, lihat yang digayung itu keluar apa. Kan tergantung. Kalau airnya keruh, dilihat di gayungnya.
Lihat aja mulutnya apa yang dibicarakan kayak gitu. Nah, wa yusallimuna min muqabalatil jahil bijahlihi. Dia selamat, orang yang dirahmati oleh Allah tuh lisannya selamat dari membalas kejahilan. Jadi tidak diimbangi. Mungkin jengkel no ya omongannya. Omongannya jengkel no, tapi dia selamat dari itu. Walaupun dia merasa didolimi, dia telah mendolimi aku. Karena dia telah mencela aku, menghina aku. Orang yang dirahmati oleh Allah, balas boleh enggak? Kalau orang didolimi itu ada membalasnya, hukum membalas orang dolim itu 3. Pertama, balasnya kebablasan, lebih. Oh, jangan dasar anjing ini, misalnya. Nah, bolehnya membalas gimana? Ya, anjing, gitu. Nah, itu sampai situ, itu namanya balasnya pas, imbang. Nah, bolehnya sampai situ. Yang kedua, kalau yang tadi boleh, mubah. Kalau bablas itu haram. Misalnya, oh jangan kamu anjing dan babi. Nah, kakean satu babi. Ini dosa. Tapi yang terbaik gimana? Memaafkan. Itu yang ketiga. Allah terangkan dalam surat Ali Imran ya. Surat berapa? 3 ya. Ayat 193. Supaya kita bisa menghindari dari sifat-sifat orang jahil, sifat orang-orang kasar. Bahkan Rasul mengatakan, la taskunil kufur, jangan tinggal di kampung. Fa inna sakinal kufur kasakinil kubur, karena orang tinggal kampung itu kayak penghuni kubur. Yang dikubur apanya? Hatinya kasar. Ini kok wong dek kuda kok kasar gini? Iya, itu masih terbawa sifat kampungan namanya. Orangnya di kota, tapi kalau omongannya masih tidak dibawa ilmu, tidak mengikuti bimbingan ilmu, namanya kampungan. Ya. Di sini Allah terangkan orang-orang yang ahli surga, orang-orang yang bertakwa. Kata Allah di sini, bersegeralah menuju ampunan Allah dari Rabb kalian dan bersegeralah menuju surga. Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Yang diperuntukkan oleh Allah, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Diperuntukkan oleh Allah, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ini kata Allah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya ketika di waktu lapang maupun susah. Yang kedua, al-kadhimin al-ghaidhi, orang yang menahan kemarahan. Kenapa dia tahan? Tadi digoda, tadi dibilang anjing. Ini kan digoda, menjengkelkan hati. Tapi kata Allah, orangnya tahan. Kadhimin al-ghaidh. Kata Rasulullah SAW, inna afdala jur'atin indallahi jur'atul ghaidh. Paling afdolnya, paling besarnya pahala menelan adalah menelan kejengkelan, menelan kemarahan. Yaitu ditahan, ditelan. Bahasa lainnya menelan ludah pahit. Ya. Bukan nelan itu, nelan roti goreng itu kan. Yang paling afdol, menelan roti goreng yang belum tentu dapat pahala ya. Tapi ada menelan pahala menelan yang paling dicintai Allah, paling besar pahalanya yaitu menelan kejengkelan, kemarahan. Kapan munculnya kemarahan? Digoda orang tadi, ganggu orang. Yang lebih ini ditelan berarti nggak dibalas. Ini adab yang ketiga. Nah, yang ketiga yang
Kemudian wal afina anin nas, memaafkan. Dia telan kemudian memaafkan. Ini yang terbesar pahalanya. Tapi kalau membalas boleh. Bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 191. Jadi ada 3 ya, membalas. Yang pertama bablas, yang kedua imbang, yang ketiga apa? Ini yang tertinggi, yang terbesar pahalanya. Sampai kata Rasulullah SAW, paling besarnya telanan. Kembali ke sifat orang yang dirahmati oleh Allah. Kalau ketemu orang jahil, tidak gampang tersulut. Ya. Orangnya kuat. Yang kuat apanya? Jiwanya, mentalnya kuat. Nah, Rasulullah pernah ditanya, Tadruna mas syadid, tahukah kalian siapa orang kuat? Para sahabat menjawab, orang kuat itu orang yang menang gulat. Bukan, orang kuat itu orang yang mampu menahan nafsunya indal ghadab ketika marah. Kenapa marah? Kan karena ada godaan-godaan tadi. Itu orang kuat. Sama dengan orang miskin itu siapa? Kata Rasulullah, orang yang paling miskin, orang yang banyak hartanya di dunia, kemudian dia mati, kondisi dunianya tidak bermanfaat sama sekali untuk akhiratnya. Alhamdulillah, orang terkaya, tapi tidak ada manfaat di akhiratnya. Dia mati kosongan. Kalau kosong nggak ada tanggung jawab, sih mending ya. Artinya hartanya yang banyak tadi tidak membawa manfaat sama sekali untuk akhiratnya. Juga Rasulullah mengatakan tentang orang mandul. Tanya, tadruna marrukub? Tahukah kamu siapa orang mandul? Orang yang nggak punya anak, Rasul, kata sahabat. Orang mandul orang yang punya anak. Enggak. Orang mandul itu orang yang banyak anaknya, kemudian dia mati, anak-anaknya tidak membawa manfaat akhiratnya sama sekali. Banyak anaknya tapi nggak ada manfaat akhiratnya. Wahada madhun lahum. Ini pujian untuk mereka. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak melayani, tidak membalas celaan orang yang mencela, kezaliman orang yang menzalimi. Yaitu dengan cara di celaan-celaan orang jahil itu dilawan bil hilmi al-katsir, dengan hilm. Allah punya nama Al-Halim. Halim itu nama bagi Allah karena Allah itu Maha Halim. Kalau di sini tidak ada ya-nya, namanya hilm. Dari kata hilm itu artinya gak gampang tersulut. Walaupun dia mampu. Bukan aku wedi, tapi apa manfaatnya? Nah, bukannya aku takut, tapi aku karena ingin pahala yang lebih besar. Nah, karena besarnya pahala orang yang kalau ini kan kalau dari kacamata takdir ya. Takdir itu kan dua, ada takdir enak dan tidak enak. Dizalimi orang itu takdir apa? Takdir tidak enak. Kayak orang sakit itu kan takdir tidak enak. Miskin itu takdir tidak enak. Orang kalau dizalimi atau mengalami takdir jelek, sakit misalnya, dizalimi orang misalnya, itu kan takdir jelek. Itu ada 4. Pertama dia murka, jengkel. Baik dengan hatinya, dengan lisannya maupun perbuatannya. Mungkin dibunuh lawannya, mungkin dan seterusnya. Dipisui dan seterusnya. Jengkel, takut jengkelnya. Yang kedua, sabar. Hukumnya wajib. Cuma sabar itu kata Imam Syafi'i pahit rasanya, tapi hasilnya lebih manis dari madu. Yang kedua, ridho. Yang ketiga, ridho. Yang keempat, bersyukur. Artinya ketika kita didolimi orang, dicela orang,
eh, kalau ingin pahala terbesar tadi, nilai tertinggi, pahala terbesar, bersyukur. Dicela orang itu, alhamdulillah. Karena di hadis Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan Imam Bukhari, hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau orang itu didolimi, maka dia sebenarnya sedang mentransfer kebaikan. Nanti pada hari kiamat, orang yang didolimi itu mendatangi yang mendolimi. Ada hak. Nanti orang-orang ketika menghadap Allah itu di hari kiamat, di mahsyar, orang-orang sibuk mencari hak-haknya. Mencari haknya. Siapa-siapa yang pernah nyakiti dulu di dunia. Dicari. Walaupun orang tuanya, walaupun saudaranya. Nggak ada ampun, diparani. Oh, itu orang pernah mencela aku. Didatangi. Nah, begitu didatangi, kata Rasulullah SAW, kalau orang itu yang mencela dulu, yang menzalimi ada kebaikannya, maka kebaikan itu diberikan untuk nyaur kezaliman. Sementara waktu itu tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Kata Rasul, barang siapa yang menzalimi saudaranya, fastahlil yaum. Segera selesaikan sekarang di dunia. Itu penyelesaian yang lebih ringan daripada nanti di hadapan Allah. Ketika tidak ada lagi dirham dan dinar, datang orang yang dizalimi, nagih. Nah, minta dia kehalalannya. Ini dulu pernah mencela saya, ya Allah. Gimana? Itu baru mencela. Kalau sampai mukul, kalau sampai membunuh. Kalau dia punya kebaikan orang yang menzalimi, maka kebaikannya dipindah ke yang dizalimi. Kalau habis, kemudian ada orang lagi karena dia mencela sana sini. Datang lagi orang yang dizalimi. Tapi kebaikannya sudah habis. Atau orang itu, oh enggak, saya enggak cukup, kurang ini, karena dulu dia mencelanya berkali-kali. Sementara kebaikannya sudah habis, maka kejelekan orang yang dizalimi di dunia itu dipindah ke yang menzalimi. Jadilah dia orang apa? Muflis, bangkrut. Rasul pernah berkata, manil muflis? Siapa orang yang muflis? Itu tadi, orang yang menghadap Allah dengan membawa pahala ibadah. Pahala ibadah di situ kan ibadahnya sudah diterima. Ibadahnya benar. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ibadahnya ikhlas karena Allah. Sudah benar, puasanya benar, ibadahnya benar, sholatnya benar. Banyak membawa pahala banyak. Hanya saja dia juga banyak berbuat zalim. Ada seorang ibu, Rasulullah SAW ditanya, ada seorang ibu ya Rasul, dia rajin ibadah, sholat malamnya, puasanya, siang puasa, malam berdiri. Tapi dia suka nyakiti tetangganya. Ngerasani tonggon. Ngerasani itu kan masuk zalim, ghibah. Nah. Kata Rasul SAW apa? Hiya ahlin nar. Dia ahlun nar. Ada juga orang yang biasa-biasa saja amalannya, kata Rasul. Ibu-ibu yang ditanya para sahabat. Biasa-biasa saja, tapi dia tahan. Nggak nyakiti yang lain. Dia ahli jannah, dia ahli surga. Maka dengan ini bagi kita mukmin sebenarnya kesempatan besar ketika kita didolimi bagaimana membalik perkara yang sakit tadi, perkara yang takdir jelek tadi menjadi nikmat. Karena besarnya pahala di sisi Allah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menahan kemarahannya di dunia, maka Allah akan tahan azabnya. Gak jadi diazab. Walaupun orang ini banyak dosanya, tapi orangnya tahan banting. Banyak dosanya, apa-apa sabar ya. Nah, tapi mestinya dia dibakar itu, disiksa itu karena dosa-dosanya. Tapi karena dia gak balesan, ya, maka dia ditahan oleh Allah dari siksa.
Wa muqa bil hilm tadi ya. Dengan hilm tadi, hilm menunda, tidak gampang balas walaupun dia mampu. Itu arti hilm. Ini cara bimbingan Allah dan sifat orang yang dirahmati Allah itu hilm. Gak gampang emosi katanya. Wa muqalibatul musi bil ihsan, dan membalas orang yang berbuat kejelekan padanya dengan ihsan, dengan yang lebih baik. Dan ini berat bagi kita. Tapi ini memang itu yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menghadapi lawan-lawan orang yang berbuat jelek kalau berupa manusia. Allah berfirman, setan itu dua. Ada dari jin dan ada dari manusia. Kalau dari jin, kata Allah, فَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Kalau kalian diganggu syaitan dari jin, berlindunglah pada Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang. Atau baca ayat kursi, hilang. Kemudian berwudu, hilang. Karena syaitan itu dicipta, kemarahan itu dari syaitan. Syaitan itu dari syaitan. Maka redamlah sifat-sifat syaitan yang masuk pada dirimu itu dengan wudu. Itu kalau setan dari jin. Tapi kalau setan manusia, kata Allah, idfa billati hiya ahsan ka'annahu waliyun hamim. Lawanlah musuh setan itu, hilangkan kejelekan-kejelekan, hadapi setan-setan manusia itu billati hiya ahsan, dengan yang terbaik. Itu ayat. Kalau dibaca tafsirnya, kalau musuhnya itu merengut, lawannya apa? Senyum. Nah, kalau lawannya mukul, dia apa namanya mukul? Dilesi. Nah, kayak gitu. Kalau dia memutus, disambung. Gitu sama. Para ulama bahas panjang. Pokoknya lawannya, lawan kejelekan-kejelekannya. Kalau manusia, kalau setannya berupa manusia, itu yang dimaksud wa muqabilatul musi bil ihsan. Wal afu, dan memaafkan. Dan ini dicontohkan oleh orang terbaik, Rasulullah SAW, uswah hasanah, yang telah mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Allah. Dan ini karena Allah sedang menceritakan, menjelaskan kepada kita sifat-sifat orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika diganggu orang, didolimi orang, kayak gitu. Nggak baperan, nggak stresan. Nah, kemudian sedih, nggak mau keluar rumah, dan seterusnya. Memaafkan orang. Rasulullah mencontohkan ketika awal-awal menghadapi orang-orang Taif ya. Rasulullah dilempar sampai berkeluar darah. Bukan hanya sampai pun malaikat itu jengkel kepada orang Taif ya. Menawarkan apa, tak angkat gunung ini, tak biukno mereka itu. Kata Rasul SAW, lah jangan, gak usah. Gak usah itu artinya Rasul memaafkan. Ada 3 yang dijalani oleh Rasul, akhlak termulianya. Pertama, memaafkan. Kedua, memberi uzur. Li'annahum jahilun, karena mereka itu jahil. Jahil, artinya jahil tidak ada ilmu. Artinya kalau ada ilmu, kemudian diamalkan ilmunya, tentu dia di atas hidayah. Kalau di atas hidayah, tidak akan berbuat dengan perbuatan-perbuatan jahil seperti itu, melempari Rasulnya. Mencela aja kan tidak boleh, kafir mencela Rasul. Nah ini malah dilempar. Ya dimaklumi, diberi uzur. Yang ketiga, dimintakan ampun. Nah ini kan, ketika kita dicela, ditolimi, ya Allah, astagfirullah, ampuni dia ya Allah. Itu sifat-sifat, sikap-sikap orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah, memaafkan. Nah, kalau perlu kasih hadiah ya. Tuh, sampean mencela saya, kasih 5.000. Kok mencela lagi, kasih lagi 5.000. Nah, ini cara yang bijak, akal yang cerdas.
kecerdasan akal yang menyebabkan orang itu mencapai derajat yang seperti ini. Apa itu kata Allah? Wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Masih satu ayat ternyata ya. 63 tadi ya. Nah, mau saya diselesaikan sampai 60 sampai 77. Ternyata waktunya nggak mau nunggu. Kalau yang ngomong enak biasanya. Yang gampang bosan itu yang gampang bosan itu bukan yang ngomong. Yang gampang bosan itu yang mendengarkan biasanya. Ini Pak Sugeng. Iya kata Pak Sugeng. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan nanti ya, biar kita bisa mengamalkan di bulan terbaik, berupaya menjadikan diri kita dan keluarga kita menjadi hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, menjadi ibadur rahman, selamat di bawah bimbingan hidayah Allah di dunia sampai pun di akhirat. Semoga satu ayat yang kita bahas tadi, bahasnya panjang karena baca tafsirnya ya. Menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi sebab kita diberi hidayah dan taufik kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Semoga Allah SWT mengampuni dan memaafkan dosa-dosa kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.